rencananya kami memang berniat untuk pensiun bareng-bareng gitu. Apalagi dia lebih tua setahun dari saya. Tapi harus diakui bahwa badan saya sudah tidak merespon lagi. Artinya bahwa kalau dibandingkan tahun ini, cedera yang saya alami dibandingkan dengan 10 tahun terakhir, itu paling banyak tahun ini. Di compare ya, 10 tahun dan tahun ini. Jadi saya merasa bahwa ini adalah saya tepat gitu. Saya pikir dan kita ada Marco yang saya pikir one of the best striker Indonesia saat ini. Jadi saya pikir tidak ada kekhawatiran bagi saya untuk pada akhirnya saya harus meninggalkan tim ini. Dan Ismet sendiri seperti yang teman-teman masih lihat masih bisa bermain 90 menit, masih sangat bisa diandalkan. Jadi saya pikir tadi saya sempat tulis di baju gitu, saya bilang jangan sedih boy, cari teman sekamar yang baru. Mainlah sampai umur 50. Itu tulisan saya di baju dia tadi. Mari kita doakan sama-sama untuk Ismet bisa main sampai 50 tahun. Mau ngingetin lagi nih, sebelumnya BP sebelum pertandingan ini sempat nge-tweet sedang memilih kata dan memilih rasa yang tepat untuk hari Selasa. Nge-tweet itu. Dan ini udah sesuai rencana. Pasti kan dalam memilih itu sudah membayangkan akan perpisahan seperti apa. Apa ini hal yang sulit terbayangkan seperti walaupun endingnya kalah. Dan rasanya tuh gimana sih akhirnya melepas pensiun lah, dalam arti mungkin ya, pensiun dari sepak bola itu setelah 20 tahun ya berkarir, dan selanjutnya mau kemana? Ini udah dalam bayangannya belum perpisahan seperti ini? Saya pikir memang kita selalu ingin yang terbaik, tapi hasil kali ini memang kita harus akui bukan yang terbaik gitu. Tapi melihat bagaimana sambutan The Jackmania yang di stadion tadi, saya pikir itu yang luar biasa. Saya merasa dicintai di sini, dan saya juga mencintai tim ini. Jadi saya pikir dengan segala kelebihan dan kekurangan saya bisa menerima perpisahan dengan baik. Mengenai saya sampaikan bahwa saya tidak ingin menangis, dan saya berhasil tidak menangis. Walaupun malah teman-teman saya yang banyak menangis, pemain-pemain banyak nangis di locker room bahwa akhirnya mereka saya nggak tahu apakah nangis kehilangan atau nangis seneng atau nangis senang, saya nggak tahu. Senang wah akhirnya orang tua udah nggak ada, kita nggak tahu. Tapi saya merasa bahwa saya bisa menyampaikan semuanya dengan baik. Saya berterima kasih pada semuanya. Yang paling penting bagi saya, bahkan sejak beberapa hari yang lalu saya bilang ke beberapa titik mana bahwa jangan buat gua nangis di lapangan. Enggak banget, gue bilang gitu. Dan akhirnya saya bisa menyampaikan itu. Dan mengenai mau kemana, kita nantilah. Karena saya mungkin tidak akan jauh-jauh dari sepak bola, tapi juga tidak akan terlalu dekat dengan sepak bola. Kita lihat nanti. Terima kasih. Ya, teka-teki lagi selanjutnya dari Mas Bebe. Teman-teman, pertanyaan terakhir di sesi pertama. Sorry coach, last question. Oh sorry Mas, Ajis dulu. Dia bisa, mungkin Mas kalau mau nanya bisa dioper ke Ajis sekalian. Cek. Mas Bebe, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mewarnai sepak bola Indonesia. Jangan nangis dulu Jis, jangan nangis. Enggak, ini BP salah satu idola saya ketika saya melihat dulu timnas, salah satu strikernya itu Kurniawan, kemudian BP muncul disandingkan dengan Kurniawan, saya melihat itu sejak kecil. Saya pasang foto BP, sedikit cerita. Ini pertanyaan atau curhat? Curhat. Oke. Sebelum teman-teman bekas anak buahnya pada curhat, saya dulu curhat. Nah setelah itu sebenarnya pertanyaan tidak tentang sepak bola. Saya lebih bertanya ketika akhirnya saya memilih menjadi wartawan. Di situ BP sudah mulai sulit untuk diwawancara gitu. Pertanyaan saya Mas BP, apakah ke depan setelah pensiun Mas BP akan tetap image-nya seperti itu, tidak mau berbicara dengan media gitu Mas BP. Ini di luar sepak bola Mas BP. Itu satu. Kedua, teman-teman sudah angkatan Mas BP mungkin sudah banyak mengambil lisensi ya kepelatihan. Mas BP nggak ada kepengen seperti itu atau apa memang sudah punya kira-kira udah punya tanah untuk bikin lapangan sepak bola kali ya? Karena preskon jadi harus jawab Mas pertanyaan Mas. Oke, saya selalu, sebenarnya tidak susah kok wawancarain saya. Bagi mereka yang tahu nggak susah. Kalau mereka menulis email ke saya, 2 hari saya jawab. Oke. Kalau preskon kan bisa seperti ini. Tapi ini begini, bahwa saya memang tepatnya sejak 2003 ya, saya tidak berbicara dengan wartawan. Artinya bukan saya membatasi diri dengan wartawan, tapi saya memilih cara yang nyaman bagi kedua pihak, dan menurut saya itu menulis. Dan saya pikir juga teman-teman sudah tahu lah dengan karakter saya, kalau toh preskon pun semua pertanyaan pasti saya jawab.
Tapi kalau di luar itu memang saya tidak ingin menjawab. Jadi kalau tiba-tiba saya press con, makanya tanyakanlah semuanya. Mengenai apakah saya karena tidak mengambil lisensi pelatih ya, saya pikir sampai saat ini saya belum tertarik untuk menggeluti itu gitu, untuk bisa menjadi pelatih seperti teman-teman saya. Ada sih kadang-kadang perasaan bahwa aku melihat ini mulai belajar, sampai terakhir Ismet kemarin sudah ngambil B, Mama sudah ngambil B, tapi sejauh ini saya masih belum terpikir untuk menjadi pelatih. Mungkin karena ya for 20 some years hidup saya itu monoton banget di sepak bola. Jadi mungkin untuk beberapa bulan ini minimal mungkin saya akan mulai bisa bangun siang dulu untuk menikmati bukan kopi, teh panas tanpa gula saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan untuk Bang Pamungkas. Sebelumnya kami, Mas Bambang, kita izin untuk foto bersama dengan wartawan dulu. Teman-teman kita bersama untuk maju ke sini untuk foto.